yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, itu tadi Abang Qurtubi. Kalau orang lain sih bilangnya Abuya Kiai Haji Qurtubi Jailani adalah Ketua Umum FPI baru atau Front Persaudaraan Islam. Abang Jailani ini patut diduga dalam tanda petik sedang kesurupan ini ya, kesurupan. Saudaraku, dalam video ini akan kita bahas terkait dengan videonya Habib Rizik Syihab tadi ya, si Rizik, dan juga Bahar bin Smith, dan juga pengajian dari Kiai Haji Nur Ihya Hadinegara. Oleh karena itu, terus pantau video ini sampai akhir, jangan di skip. Nah, untuk sementara kita saksikan apa yang disampaikan oleh Ketua FPI atau Front Persaudaraan Islam, yaitu yang bernama Kiai Haji Qurtubi Jailani. Berikut ini. Saudaraku, saya potong dulu videonya dari Bapak Qurtubi. Nah, harusnya Bapak Qurtubi ini langsung saja mendatangi Kiai Haji Imaduddin Usman di Banten. Apalagi beliau jelas rumah dan alamatnya. Kalau memang Bapak Qurtubi berniat sungguh-sungguh ingin menjelaskan dan ngajak berdebat sama beliau, ya kan? Nah, nggak usah teriak-teriak seperti itu. Nah, sebaiknya seperti itu caranya. Nggak usah menunggu-nunggu. Kalau memang ada niat, silakan. Sampai di sini, saudaraku, kali ini kita masih membahas terkait dengan kepalsuan nasab dari klan Ba'alawi ya. Banyak oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Nah, sekarang kita akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Kita setuju ya dengan Habib Rizik Syihab bahwa memang siapapun yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, harus bersedia membuktikan bahwa dia memang benar-benar keturunan Nabi. Bahkan diharapkan kalau menurut kami ya, harus bersedia tes DNA. Nah, siapakah oknum tersebut? Ya jelas, salah satunya adalah Habib Bahar bin Smith, kemudian Rizik Syihab sendiri. Maka ketika Rizik Syihab ngomong seperti itu, sebenarnya ibaratnya orang meludah menimpa diri sendiri. Jadi itu seperti kena dirinya sendiri. Karena apa? Karena Habib Rizik Syihab ini adalah Habib dari klan Ba'alawi. Dan kita tahu klan Ba'alawi itu kita ragukan nasabnya, bahwa kita duga nasabnya palsu, bahwa kita duga nasabnya itu memang bukan mengarah dan terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ubaidillah, leluhur mereka, moyang mereka itu diduga hanya merekayasa dan mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi supaya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan akses ekonomi yang baik, dan mendapatkan penghormatan. Nah, saudaraku, masalah polemik nasab tentang klan Ba'alawi sebenarnya di negaranya sana, di Yaman, itu sudah mendapatkan penentangan bahwa mereka memang mengaku-ngaku hanya sebagai orang yang nasabnya palsu. Oleh karena itu, ketika zaman Hindia Belanda, mereka dibawa Belanda untuk bekerja pada Belanda. Nah, itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk merebranding, mencitrakan diri mereka sebagai seorang zuriat Nabi. Nah, tujuannya untuk menjadi orang yang bisa melemahkan ya para pejuang, para santri yang kebanyakan orang Islam, supaya ketika orang Islam menghadapi orang yang diduga atau yang dianggap sebagai zuriat Nabi, mereka takut, patuh. Dan itu terjadi. Pada masa Belanda ada yang namanya Habib Usman bin Yahya yang kita duga sebagai ante-ante Belanda, saudaraku. Nah, saudaraku, cara-cara mereka yang sangat keras dalam berdakwah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Nah, biasanya orang-orang itu ilmu agamanya sangat dangkal. Dia baru belajar ilmu agama, sehingga yang dia bawa substansi dalam ceramahnya hanyalah mengagung-agungkan nasab dan keras teriak-teriak seolah-olah mereka yang paling benar. Nah, ini sebenarnya kalau si Bahar Smith kemudian Habib Rizik menuntut data-data dan fakta, bukti-bukti bahwa Kiai Haji Nur Ihya Hadinegara sudah membuktikan dengan data-data sejarah dari kitab-kitab nasab. Nah, kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman juga sudah membuktikan dalam penelitiannya
ditemukan bahwa memang tidak ada Ubaidillah tersambung kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah yang harus disadari oleh semua umat, terutama kalangan umat muslim, supaya tidak dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum Habib yang menggunakan nasab, yang mengkapitalisasi nasab untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka, keuntungan kelompok mereka, supaya para umat muslim pribumi sangat taklid buta kepada mereka, fanatik berlebihan kepada mereka, supaya orang-orang pribumi Indonesia mengkultuskan mereka. Nah, saudaraku, kita semuanya harus bisa belajar dalam masalah ini, menjadi hikmah, mencari hikmah di balik peristiwa ini. Kita jadikan sebagai media untuk mencerdaskan kita semuanya, supaya kita tidak mudah dijajah dalam pikiran kita. Karena banyak oknum yang juga berkedok agama mencari keuntungan, digunakan untuk bisnis, supaya orang mau membeli barang-barang bekas mereka, ya, seperti sewa, jubah, itu supaya mereka beli dengan harga yang sangat mahal. Nah, ini pembodohan. Kalau kita bisnis dengan cara gitu, jelas konsumen sangat dirugikan. Saudaraku, nah ini kita akan putarkan video dari Kiai Haji Nur Ihya Hadinegara, bagaimana orang-orang oknum dari Habib Ba'alawi ini suka memang memalsu-malsu. Tidak hanya nasab yang mereka palsukan, bahkan makam-makam para waliullah dipalsukan. Untuk apa? Tentu untuk kepentingan ekonomi. Nah, untuk menceritakan mereka bahwa mereka adalah orang-orang hebat, keturunan-keturunan hebat. Padahal diduga terindikasi berdasarkan berbagai bukti bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa tes DNA orang-orang yang ada di Yaman dari golongan mereka. Kemudian kita lihat juga dari adat istiadat yang mereka lakukan, kebiasaan karakter yang mereka lakukan, itu cenderung mengarah kepada terindikasi kepada bangsa Yahudi. Maka mereka patut diduga membawa genetika bangsa Yahudi. Saudaraku, mari kita simak sekarang ceramah dari Kiai Haji Nur Ihya Hadinegara. Namun mohon maaf, video beliau hanya kami sampaikan sedikit saja. Yang selebihnya Anda bisa tonton sendiri pada video beliau di channel beliau. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Silakan disimak berikut. Kui sebagai duriah Nabi. Lebih baik memondokkan putra putri panjenengan ke sana. Insya Allah 5 tahun atau 10 tahun pasti dijamin akan menjadi kiai ataupun bunyai. Kalau 10 tahun ikut Habib, dijamin tidak akan bisa menjadi Habib. Oleh sebab itu, pondokkanlah putra-putri kita ke para kiai.